adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Berharap dan berdoa supaya anak-anak di rumah tetap sehat ya. Nah, sebelum pagi ini kita akan beribadah sama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Pimpin dari awal hingga akhir acara nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita sama-sama mau menyanyikan lagu A Gift to You. Anak-anak sambil duduk saja, kita menyanyikan dengan penuh kesungguhan hati bersama-sama. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Itu tadi adalah lagu yang mengingatkan kita bahwa kita ini semua anak-anak Tuhan selalu spesial, selalu berharga di mata Tuhan. Nah, untuk lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lausa nih. Siapa aja ya? Yuk kita sama-sama. Hai! Hai Lausa, hai teman-teman. Selamat pagi. Happy Sunday ya semuanya. Teman-teman, siapa yang di sini setuju sama Carmen kalau Tuhan Yesus itu sangat setia? Tentu saja ya, Tuhan Yesus itu sangat setia. Ayo teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan memujikan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.
Carmen dan juga hai teman-teman semua ya. Tentu dong, kasih Tuhan itu begitu besar. Saya pun selalu semangat memuji Tuhan. Maka dari itu, mari kita bagi berdiri dan menyanyikan lagu Everybody Everywhere. Jump with all my might from the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Bahwa kita harus selalu memuji Tuhan, karena Tuhan selalu setia pada kita. Menurut Esri bagaimana? Hai Carmen dan Kristo, hai Larsi dan teman-teman. Aku juga setuju dengan Kristo dan Carmen. Kasih Tuhan itu sangat membuatku semakin cinta kepada Tuhan selalu, dari pagi sampai malam. Kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup Esri. Yuk teman-teman, kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Biarlah nama
memberikan kita sukacita yang begitu besar sekali. Back to Lausha Meme. See you teman-teman. Wah, tadi gimana puji-pujiannya yang semangat dari teman-temannya Lausha nih? Ada Carmen, ada Kristo, juga ada Eslin ya. Tadi membawakan pujian yang dengan penuh semangat dan sukacita. Lausha berharap anak-anak terus semangat memuji Tuhan, jangan pernah lengah. Nah, mengingat anak-anak juga kita harus selalu bersyukur atas anugerah, berkat, dan seluruh penyertaan Tuhan yang sudah kita dapati selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, anak-anak boleh duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau fokus, kita mau mengerti firman Tuhan dengan baik. Silakan duduk, see you next week, bye-bye. Halo anak-anak di rumah, ketemu lagi dengan Lausha Lanfang ya. Bersyukur tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sekarang kita akan sama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Anak-anak sudah siap di rumah? Kalau sudah siap, yuk langsung aja kita untuk duduk tenang, duduk yang baik, kita lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang sampaikan, untuk kita mengerti dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi kami, memelihara hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya ketika Lausha Lanfang menceritakan, menyampaikan firman Tuhan, kami semua dapat fokus mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Berikan kami hati yang selalu bersyukur dan bersukacita dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah anak-anak, sebelum kita mau dengar firman Tuhan nih, hari ini sebelum kita mau buka Alkitab kita, Lausha punya sebuah cerita yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Satu kali diceritakan tentang seorang anak yang berusia hampir 7 tahun. Anak ini, kenapa Lausha bilang hampir 7 tahun? Karena memang 6 hari lagi dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Wah, dia sudah sangat menanti-nantikan tanggal itu. Setiap tahun dia sungguh-sungguh berharap bahwa di hari ulang tahunnya ada hal yang istimewa yang akan terjadi. Ada hadiah, ada kue, ada keluarga yang bersama dengan dia merayakan ulang tahunnya. Nah, singkat cerita, dia cepat-cepat pulang ke rumah. Lalu dia memberitahu kepada mamanya, "Mama, sebentar lagi aku berulang tahun." "Mama lupa, aku sebentar lagi berulang tahun loh." Mamanya ingat-ingat, lupa, tanggal berapa ya? Lalu dia bilang, Mama, tanggal 6 Oktober. Ingat-ingat ya Ma, 6 hari lagi aku akan berulang tahun. Ingat-ingat ya Ma, ingat-ingat ya. Kalau Mama biasanya pulang malam, nanti tanggal itu nggak boleh pulang malam-malam ya. Rayain ulang tahun, ya Ma, ya. Lalu mamanya bilang, ya, Mama ingat. Nah, setelah itu anak-anak tuh merasakan hatinya senang sekali menanti-nantikan hari ulang tahunnya. Dia mulai berpikir, apakah Mama akan memberikannya sebuah kado yang istimewa? Mungkin baju, mungkin tas, mungkin sepatu, atau mainan, atau kue. Wah, banyak sekali yang ada di pikirannya. Dia berharap bahwa semua yang baik akan terjadi di hari ulang tahunnya. Dan dia sangat berharap khususnya mamanya tidak pulang malam dan bisa menemani dia merayakan ulang tahun yang ke-7. Nah, hari demi hari dia terus menunggu, menghitung hari. Tibalah waktunya baginya untuk merayakan ulang tahunnya. Pagi hari pada tanggal 6 Oktober itu, dia cepat-cepat bangun dari ranjangnya, lalu kemudian harus bersekolah. Artinya dia harus cepat-cepat siap-siap mandi dan lain sebagainya untuk terlebih dahulu berangkat ke sekolah.
Tapi di pagi itu ketika dia bangun, waktu dia siap-siap, dia lihat kanan kiri. Oh, mama kok nggak ada ya? Oh, mungkin mama ke pasar. Mungkin mama lagi sibuk mempersiapkan ulang tahunnya. Ya sudahlah, gitu ya. Ya sudahlah. Yang penting nanti pulang sekolah, aku bisa merayakan ulang tahun bersama dengan mama dan keluarga. Lalu dia pergi ke sekolah, seperti biasa dia sangat happy, dia sangat bersuka cita. Pulang, kemudian dia sudah mulai lihat gitu ya, lihat ruangan kamarnya, lihat ruang tamunya, mungkin ada yang disembunyikan, mungkin ada yang sudah dipersiapkan. Wah, hatinya girangnya luar biasa. Tapi setelah dia pulang sekolah, dia makan siang sendirian, dia kok tidak melihat ada mama yang sibuk menyiapkan sesuatu. Dia lihat yang lain, Koko Cece-nya juga tidak ada di rumah ya, karena memang biasanya Koko dan Cece sedang bekerja atau sedang pergi, atau papa juga sedang bekerja. Jadi ya sudah, dia menunggu. Nah, setelah dia tunggu, tidak ada yang pulang. Tidak ada yang mengingat bahwa hari itu adalah dia sedang berulang tahun. Tapi dia pikir-pikir, ya sudah, tidak apa-apalah ya. Dia cepat-cepat ganti, dia mandi sore, lalu dia berganti pakaian. Dia menggunakan dress yang cantik. Dia menggunakan baju yang cantik untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi setelah dia menunggu, ternyata tidak ada seorang pun yang sudah pulang hari itu, apalagi mama. Lalu anak kecil itu mulai menangis. Dia mulai merasakan kekecewaan yang besar sekali, khususnya kepada mama, karena mama sudah berjanji, tapi mama tidak pulang. Mama atau belum pulang. Dia nangis dan menangis sampai akhirnya dia tertidur dengan pakaian cantiknya. Tidak ada perayaan ulang tahun hari itu. Dan anak itu tidur dalam kesedihan. Keesokan harinya ketika dia bangun pagi, masih dengan dress yang cantik, masih dengan bando di kepala. Lalu dia turun ke bawah dan dia menemui mamanya ada di rumah. Lalu mama bertanya kepadanya, "Loh, Nak, kamu kok tidur pakai dress? Kamu kok tidur pakai bando? Kok gak seperti biasanya? Kenapa gak pakai baju tidur?" Terus anak itu nangis, sedih sekali rasanya. Ternyata sampai tanggal esok harinya pun mamanya belum mengingat apa yang terjadi kemarin. Anak itu cuma menangis dan menangis. Mama masih belum mengerti apa yang terjadi dengan anak itu. Lalu kemudian mama bertanya lagi, "Kenapa kamu menangis?" Lalu anak itu menjawab, "Mama, kemarin mama pulang jam berapa?" "Kemarin mama pulang jam 10. Kemarin mama ingat gak hari apa?" "Hari apa ya, Nak?" mamanya menjawab. Anak itu berkata, "Mama, kemarin adalah hari ulang tahunku. Mama lupa. Terus mamanya kaget. Oh iya, Mama lupa. Hari itu anaknya tambah sedih, tambah kesal karena mamanya sudah tidak mengingat lagi perjanjian mama, bahwa mama akan mengingat hari ulang tahunnya, mama akan pulang lebih awal hari itu. Anak-anak, kisah tadi adalah kisah Rosa Lanfang waktu Rosa Lanfang berumur 7 tahun. Kisah yang tidak menyenangkan ya, bagaimana seorang mama bisa melupakan perjanjian kepada anaknya. Bahkan ketika anaknya sudah meminta mamanya untuk ingat-ingat, mamanya tetap melupakan. Dalam kehidupan Rosa Lanfang sampai hari ini, ada banyak orang-orang di sekitar Rosa Lanfang yang tentu bisa saja melupakan janjinya kepada Rosa Lanfang. Bahkan Rosa Lanfang sendiri juga bisa jadi
menjadi orang yang melupakan janji kepada mungkin orang-orang di sekitar. Bisa saja. Atau mungkin mama-mamamu, papamu pernah juga melakukannya, berjanji lalu lupa. Atau kamu sendiri pernah berjanji lalu kemudian kamu juga lupa. Ya, kita bisa saja lupa akan setiap janji kita. Tetapi Tuhan kita, Allah kita, Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan perjanjiannya. Allah kita selalu ingat. Dia selalu tahu, ingat akan perjanjian yang sudah pernah dibuatnya, dan pasti Dia akan melakukannya. Itulah sebabnya kenapa Allah kita dinamakan Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia, berpegang teguh pada perjanjiannya, mengucapkan dan melakukan firman-Nya. Apa buktinya? Anak-anak masih ingat? Ketika kita belajar selama berbulan-bulan ini, ketika Allah sudah menciptakan alam semesta yang demikian indah, namun ketika Adam dan Hawa tidak taat di hadapan Tuhan, ingat, mereka mendapatkan akibatnya, mereka mendapatkan konsekuensinya. Tetapi firman Tuhan mencatat di Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15. Di sana Allah berjanji karena manusia pada akhirnya sudah hidup di dalam dosa, maka Tuhan berjanji akan datang juru selamat yang akan menghapuskan setiap dosa manusia. Dan 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, Allah sudah menepati janji kepada manusia yang berdosa. Juru selamat lahir untuk menghapuskan dosa manusia. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita, manusia. Anak-anak lihat bagaimana Allah berjanji dan Allah menepati janjinya. Bahkan Allah berjanji untuk juga memberikan surga bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, itulah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Hari ini anak-anak, Yesus mengajak kita untuk mengingat-ingat dua hal. Yang pertama, ketika kita ingat tentang Allah kita yang setia kepada janjinya, menghadirkan juru selamat untuk menghapus dosa kita, mari kita mau bersyukur di dalam hati kita sungguh-sungguh. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah tepat janji, yang sudah setia kepada perjanjiannya, sehingga kita yang berdosa bisa dihapuskan dosanya. Kita yang berdosa bisa menerima surga suatu hari kelak bersama dengan Kristus. Kita hidup dalam kebahagiaan, sukacita selama-lamanya. Nah, yang kedua yang Lanfang ajak kita hari ini belajar bersama-sama adalah selain kita bersyukur akan kesetiaan Allah, yang kedua, mari kita pun juga belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia apa? Setia kepada Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yuk mari kita tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Sungguh-sungguh dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setia juga untuk menjadi murid Tuhan, bukan cuma setia untuk terus mengikut Tuhan, tapi setia untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Melakukan apa yang baik, apa yang benar, setia untuk terus melakukannya setiap hari. Meskipun mungkin kadang-kadang, loh hari ini gagal, loh hari ini aku tidak bisa melakukan yang baik, loh hari ini aku lupa untuk mau jadi anak yang taat. Oke, mintalah pengampunan dari Tuhan dan berjuanglah kembali untuk terus melakukannya. Hiduplah setia sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita terlebih dahulu telah setia kepada setiap kita.
Selanfa mengajak kita untuk sekarang melipat tangan, menutup mata. Yuk kita naikkan ucapan syukur. Kita juga berdoa supaya Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang setia. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur. Kami melihat bagaimana Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sudah berjanji untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan sudah menepati janji dengan kelahiran Juru Selamat dan juga karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahkan juga sudah memberikan janji kepada setiap kami untuk memberikan surga, kehidupan yang kekal buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia kepada Tuhan Yesus sampai besar nanti. Selalu menjadi murid Tuhan yang baik. Melakukan apa yang baik, apa yang benar. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah Tuhan Yesus, kami mau berjuang untuk menjadi anak yang setia. Kami membutuhkan Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan kami dan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami memuji Engkau, Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita hari ini adalah pelajaran yang ke-13. Jadi anak-anak, seperti biasa di halaman yang pertama ada ringkasan ceritanya. Boleh membaca kembali bersama papa mama mungkin, sama koko, cici boleh ya. Nah di halaman baliknya anak-anak akan melihat sebuah tulisan, lalu juga ada gambarnya ya. Ini adalah Mazmur, adalah pujian kepada kita akan kesetiaan Allah yang diambil dari Mazmur yang ke-100. Apa sih tugasnya anak-anak? Yang pertama adalah anak-anak bisa menebalkan terlebih dahulu tulisan yang bergaris-garis putus-putus. Katanya adalah Tuhan. Jadi ada beberapa, silakan anak-anak terlebih dahulu untuk menebalkannya. Setelah anak-anak menebalkan tulisan Tuhan, maka anak-anak silakan membaca Mazmur ini mulai dari awal sampai akhir. Setelah itu, anak-anak bisa mewarnai gambar-gambar yang ada. Nah, anak-anak, saya minta anak-anak ketika sudah menyelesaikannya, anak-anak bisa membacakan Mazmur ini dan divideokan. Jadi, anak-anak membaca dengan lantang, dengan Mazmur, dengan satu pujian kepada Tuhan, bacakan dengan lantang, minta papa atau mama untuk video, dan silahkan dikirimkan video tersebut kepada Rosemeske, atau anak-anak bisa upload dan tag Sunday School BCS SBY. Semoga aktivitas kita hari ini menolong kita untuk selalu mengucap syukur akan kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Menolong kita juga untuk ingat, mari kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia. God bless you. Puji dan syukur kita di hadapan Tuhan kalau hari ini kita tetap bisa bersama-sama beribadah. Kita bersyukur kiranya Tuhan menolong agar kiranya ibadah yang tadi kita sudah lakukan bersama-sama boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, ibadah kita akan kita akhiri bersama-sama. Mas Lampang ajak kita untuk sama-sama berdiri. Yuk, kita berdiri yuk. Kita menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama To God be the glory.